Halo Alpha guys, ketemu lagi di Senggol Bengkel. Urusan hidden game biasanya soal makanan, di mana tempatnya ngumpet tapi rame peminatnya. Kali ini di Senggol Bengkel kita mau sambangi bengkel cat, tempatnya ngumpet di daerah Parung, Jawa Barat. Tapi di Instagram followersnya 37.000 sekian. Berarti banyak yang tahu. Kayak apa sih tempatnya? Kita coba tanya ketemu ownernya. Kenapa dia bikin bengkelnya di sini? Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi lah buat teman-teman painter yang lain yang mau bikin bengkel cat di rumah. Oke? Alpha guys, kita sudah sama Mas Nana dari NS Custom. Halo, Mas. Alhamdulillah. Kita mau tanya-tanya dulu nih, latar belakang dari bengkel NS Custom ini. Mungkin sejarahnya ya Mas. Sejarahnya betul. Jadi sejarah bengkel NS ini sebenarnya bukan bengkel cat Mas. Oke. Itu cuma dari hobi saja Mas dulu. Hobinya itu cuma kayak apa ya, bongkar pasang mesin dan lain-lain gitu kan Mas. Dan kebetulan dulu pas pamanku ngasih uang tuh Mas, punya kompresor akhirnya. Nah dari situ baru belajar ngecat Mas. Oke. Gitu. Itu kira-kira di tahun berapa tuh Mas? Di tahun 2012. Di tahun 2012. Iya. Kalau boleh tahu berapa modalnya? Modal untuk di dunia painting kurang lebih saat itu di 3.200.000 Mas. 3.200.000. Iya. Alpha guys, nanti bisa dilihat tools di sini nggak main-main. Jadi memang dari awal direncanakan memang untuk panjang ke depan ya. Panjang jadi, ke depan Mas. Jadi nggak tengah jalan ganti tools, tengah jalan ganti tools. Jadi memang konsepnya dipikirin matang dari awal sebelum bikin bengkel cat ini ya. Iya. Konsentrasi pengerjaannya apa aja nih? Saya lihat tadi ada kompresor yang besar, ada vapor blasting. Itu kira-kira konsentrasinya apa aja? Kalau untuk NS sendiri di rumah ya Mas, kalau sekarang kita hanya bergerak di motor Mas. Oke. Tapi untuk bagian kayak mesin kita ada jasa vapor blasting. Kita juga bakal buka lagi di powder coating Mas. Powder coating. Powder coating. Jadi pengembangannya selalu ada Alpha guys. Dari mulai painting, lalu berapa tahun kemudian ada powder coating. Ada sandblasting dulu, vapor blasting. Vapor blasting, lalu powder coating. Powder coating. Mantap sekali. Lalu sampai saat ini customer datang dari mana aja Mas? Kalau customer lebih banyak domisili dari Jakarta Mas. Jakarta malah. Jakarta sama Kalimantan. 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 Oke. Gitu. Iya seperti yang saya bilang tadi Alpha guys, walaupun bengkelnya hidden game, ngumpet, tapi followersnya di Instagram kalau nggak salah 37.500. Oke, jadi memang Mas Nana ini sudah mungkin banyak menginspirasi orang kali ya untuk bisa membuka bengkel cat di rumah gitu. Kira-kira apa sih Mas modal selain modal rupiah ya? Modal apa sih yang harus dimiliki kalau mau punya bengkel cat di rumah bagi painter-painter di Indonesia? Kalau modal sih yang awal pasti mental ya Mas. Mental. Karena nama usaha itu kan ada yang namanya naik turun tuh Mas. Betul. Satu mental, kedua kita juga harus rajin belajar Mas. Gitu. Karena gimana ya, mau majuin bengkel kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu ke depannya mau seperti apa, itu akan sulit maju Mas. Oke. Gitu. Lalu kalau soal passion, seberapa penting sih Mas passion? Ya mungkin orang punya passion yang berbeda untuk bengkel ya. Ada yang painter, ada yang modifikasi atau engine. Menurut Mas Nana sendiri, passion itu seberapa besar sih bisa membantu perkembangan bengkel? Kalau passion sih itu kalau menurutku ya nomor satu sih Mas. Gitu. Karena kalau gue pribadi passionnya gue itu di dunia teknik Mas. Oh. Bukan utamanya, jadi bukan di cat. Oh gitu. Bukan, jadi gue ini lebih passionnya sebenarnya di teknik Mas. Oke. Nah, jadi baik kayak semua jenis teknik itu gue suka. Jadi kayak mungkin terciptanya bengkel gue ini karena gue suka ngulik ya Mas. Jadi kayak spray boot, kayak urusan listrik, instalasi angin, semua itu gue ulik Mas. Nah, karena menurut gue gimana ya, di pengecatan ini kebanyakan orang kadang-kadang bicaranya tuh masalah soal rasa Mas. Iya nggak? Kadang-kadang dulu juga gua tanya kan, kalau nyepray anginnya berapa, sedang aja. Nah itu kan nggak pasti Mas. Iya. Sedangkan ini dunia teknik, dan menurut gua dari waktu gua belajar ini nggak bisa. Oke. Gitu. Nah dari situ gua pelajarin Mas, segala jenis teknik dasarnya nih apa sih, keperluan dasarnya apa. Oke. Gitu. Jadi memang ada parameternya ya, bukan hanya kira-kira. Bukan hanya kira-kira. Feeling bukan, gitu ya. Gitu Mas. Apalagi kan kita mainnya di kimia nih Mas.
Nah seringkali kan kalau kimia itu udah hukum pasti gitu loh mas. Iya. Hukum pasti kan, kimia ini udah chemicalnya udah kita nggak bisa rubah. Kita beli, kita pakai, udah selesai. Nah sebenarnya alat-alatnya yang kita bangun ini, itulah yang tujuan atau kunci utamanya mas, buat kenyamanan kita kerja gitu loh. Jadi memang selain passion, kita juga harus punya ilmu atau parameter yang pasti soal bagaimana cara pengecatan, bagaimana cara membuat sebuah spray boot gitu. Oke. Sepanjang bikin bengkel cat ini, ada nggak request aneh-aneh dari customer yang mungkin di tempat lain belum tentu bisa nih, tapi sama Mas Nana, oke jadi? Justru kalau yang aneh-aneh sih mungkin kayaknya enggak ya mas. Maksudnya aneh-aneh itu menurut gue masih batas toleransi. Tapi yang datang ke sini justru memaksa mas. Memaksa gimana nih? Jadi seperti ada kasus waktu itu H2 karbon, H2R ya mas. Udah gue tolak mas. Gue bilang nggak bakal sama nih om hasilnya. Karena memang beberapa chemicalnya nggak ada di Indonesia. Dan itu hanya bisa Kawasaki yang ngerjain. Ownernya itu masa nggak apa-apa mas, kerjain aja. Kalau aku nggak seret, nanti kita chat lagi. Jadi kayak lebih banyak pemaksaan dari customer gitu, bukan customernya yang maksa ya? Yang maksa, udah coba aja dulu. Tapi tetap dibayar. Oh iya, harus dong. Iya, meskipun gagal dibayar, ngecat lagi nggak masalah. Jadi justru unsur pemaksaan customer ini jauh lebih tinggi mas. Ya itu namanya baru benar customer yang begini nih. Betul. Terus pernah ada nggak mas? Orang datang ke sini, mas, saya minta tolong mas, mau ngecat motor saya, besok jadi gitu? Ada juga. Bahkan kalau bos-bos langganan nih by phone mas. Oke. Iya, jam 1 malam nelpon. Mas tolong catin bodinya juga tolong dicariin, besok maghrib mau dipakai. Ini namanya ngecat kilat ya? Iya, one day service kita ada mas. One day service? Iya. Kendalanya apa kalau untuk di one day service? Mungkin soal harga pasti 2 kali lipat kali ya dibanding normal. Bisa 2-4 kali lah mas. 2-4 kali. Iya. Sebenarnya kendalanya kalau one day service dari kita itu kecocokan warna aja sih mas. Kecocokan warna ya? Iya. Kadang-kadang kan customer yang mungkin minta one day service tapi warnanya agak ribet nih mas. Oke. Kita kasih sampel, terus dia bilang kayaknya kurang ini deh. Kita kasih warna ini kayaknya kurang ini deh. Nah sebenarnya kan negosiasi untuk warna itu mas yang menghambat kita buat eksekusi cepat. Persetujuan dari owner dan dari kita ya. Itu yang buat lama sih sebenarnya. Project apa yang pernah dikerjakan NS Custom yang ini paling membanggakan sih buat gue gitu? Kalau yang paling membanggakan mungkin gue pernah garap itu H2 karbon. Yang tadi itu ya. Terus gue juga ada BMW S1000RR. Oke. Itu bodinya full dari Inberger Jerman mas. Jadi baru beli dari Jerman. Orang yang nggak suka dengan teksturnya, gue harus rapihin karbonnya. Sama ada itu BMW HP4 mas. SP4 ya tahun 2013 lah. Itu minta direstorasi. Kalau untuk di motor sih seperti itu mas. Tapi yang paling membanggakan untuk pecah rekor mungkin ya. Kalau cat motor yang paling mahal itu di Honda Forza mas. Honda Forza itu punya bos besar lah langganan. Honda Forza Matic dia ngecat minta warna yang warna kuning limited, itu harganya sih udah di atas 20 mas. Harga catnya aja atau harga jasa? Harga jasanya. Harga jasanya semua ya. Wow, sama kayak ngecat Pajero Sport. Sejauh yang saya tahu nih, namanya pengecatan itu kan untuk mencapai hasil yang bagus atau yang kita inginkan, itu preparationnya nggak kalah penting ya? Iya. Nah itu kira-kira kalau menurut Mas Nana itu preparation seperti apa sih mas yang harus dilakukan supaya hasilnya pada saat step berikutnya optimal? Kalau di saya pribadi jujur mas, kita paling bener-bener yang paling nggak ada toleransi itu di pengamplasan. Pengamplasan. Gitu. Jadi kalau pengamplasan itu menurut gua itu kunci utama mas. Oke. Gitu. Jadi kalau amplasnya buruk, hasil amplasannya buruk, untuk step berikutnya pasti buruk. Gitu. Artinya mungkin bisa nyerap gitu catnya kali ya kalau bahasanya orang-orang ya. Ya mungkin gini kan mas, kalau ketika kita ngamplasnya terlalu kasar, saat kita primer atau cat nanti masih menimbulkan bekasan baret-baret. Nah, jika terlalu halus, nanti juga ada resiko nggak nempel. Kayak gitu sih mas. Kayak pembersihannya mungkin pakai chemicalnya kayak dari plat, kita pakai metal cleaner. Kalau di plastik ada kita pakai namanya silicone remover. Basically itunya aja sih mas. Kalau untuk masalah ngecat, ya paling normal aja mas. Gitu. Ya, jadi berarti kunci utamanya yang paling penting adalah saat sanding ya. Saat sanding itu Alpha guys. Saat sanding itu menentukan hasil akhir dari
cat yang kita inginkan. Bukan begitu Mas Nana? Betul Mas. Tadi saya sempat baca-baca di kolom komen Instagramnya Mas Nana di NS Custom. Saya baca komen, lumayan enak, alat-alatnya mahal-mahal. Ya pantas hasil catnya bagus. Gitu kan? Ya memang kita dengarnya kayak pedes, tapi kan mereka tidak tahu. Kita bisa punya alat mahal itu pencapaiannya seberapa lama. Lalu pertanyaannya adalah begini, apakah tools yang mahal seperti spray gun, seperti catnya sendiri, itu menentukan hasil akhir yang memang sangat bagus gitu? Atau bisakah dengan bahan yang minimalis, tools yang minimalis, hasilnya menyerupai? Kalau untuk pertanyaan orang-orang kan dibilang lumayan enak ya Mas. Padahal enak banget Mas gitu loh. Ya enak banget padahal kan gitu kan. Tapi kalau bisa dibilang pertanyaannya, tools itu mempengaruhi hasil ya Mas ya. Kenapa alasan gue punya spray gun lebih dari 15 Mas? Sebenarnya gue itu hanya untuk mana yang paling nyaman. Terkadang kan kita pakai bahan, ada yang bahan lokal, ada yang bahan import Mas. Ada yang karakteristika warnanya seperti apa. Nah di situ baru gue nyari kecocokan Mas. Sebenarnya kayak gitu aja. Tapi kalau dibilang hasilnya bagus atau enggak, sebenarnya kunci pengecatan itu ada di angin Mas. Nah kita kan avatar nih Mas, pengendali angin kan. Sebenarnya yang harus kita bisa kendalikan itu angin di tangan sama angin di ruangan Mas. Itu kunci utama. Sebenarnya itu. Nah kalau untuk masalah spray gun Mas, kalau kompresornya mumpuni, spray gun pakai apapun pasti bagus aja Mas. Bahkan kita balik, spray gun yang puluhan juta pakai kompresor yang nggak kuat nembak, tetap aja Mas hasilnya jelek. Gitu. Jadi memang harus berkaitan semua. Berkaitan sebenarnya, sama kan kayak bahan baku juga berkaitan Mas. Ya betul. Nah aplikasinya kita pada suhu berapa, gitu kan Mas, terlalu panas kah atau enggak, kayak gitu sih Mas. Tapi kalau untuk menjawab spray gun mahal pasti bagus, memang gua akuin pasti Mas. Tapi tergantung kita menempatkan positioningnya Mas. Jadi kalau ada spray gun buat epoksi ya pasti memang bagus hanya untuk epoksi atau primer. Kalau yang murah itu mungkin effort kita 100% Mas, mungkin bisa 300%. Kita nyepray mikir nih. Tapi kalau yang mahal sesuai kebutuhan kita, mungkin effort kita 50% Mas. Karena memang speknya sudah dihitung gitu ya. Speknya sudah dihitung. Tidak dipaksakan, tidak dikurang-kurangin. Betul. Karena kan gue menstandarisasikan Mas. Di sini bukan gue sendiri yang nyepray. Gitu kan. Jadi harus ada beberapa orang yang nyepray. Gimana untuk hasilnya sama, jadi kita ada standarisasinya Mas. Ini bukan pamer ya, tadi dia bilang spray gunnya punya 15 biji lebih. Itu memang disediakan untuk menyesuaikan masing-masing tangan. Masing-masing kebutuhan. Masing-masing kebutuhan juga. Jadi kalau ada kasus yang berbeda, pakai alatnya yang beda Mas. Gitu. Satu pertanyaan Mas, ngecat atau nembak ke media plastik dan metal, ada perbedaan kesulitan nggak sih? Kalau menurut gue sih, kalau bicara nembak sama aja Mas. Sama aja ya? Tinggal preparation aja yang berbeda. Kembali ke preparationnya tadi Kembali ke preparationnya aja. Ada yang harus dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, dua part itu berbeda untuk preparationnya. Tapi ketika nembak, kalau gue pribadi, nembak itu waktunya kita refreshing Mas. Oh gitu? Iya, jadi kalau nembak itu waktunya kita sebenarnya tinggal santainya aja Mas. Karena kita udah capek ngamplas. Step udah di ujung. Iya, kita udah capek ngamplas, capek ngedempul. Natnya udah bagus, misalkan gitu kan Mas, waktunya nembak itu waktunya kita refreshing Mas, waktunya kita senang-senang. Karena kan bentar lagi cuan Mas, cair nih gitu loh. Tagihan masuk, masuk, jadi itu waktunya senang-senang. Lalu sedikit pertanyaan dapur nih Mas. Kira-kira kalau ngecat motor di sini, katakanlah Vespa atau mungkin motor-motor skutik-skutik itu, range-nya kira-kira berapa sih Mas? Kalau saya kita global ya Mas, saya di paling murah di 2 juta Mas. Paling murah di 2 juta. Itu dengan spesifik color atau standar color atau gimana itu? Ya itu untuk kita pakai ya semacam bahan lokal lah Mas. Misalkan kayak ya untuk dari dimensi motornya sama bahan bakunya sendiri Mas. Gitu. Kalau yang termahal yang unlimited Mas. Unlimited ya? Unlimited. Siap. Jadi kita kalau yang termahalnya itu balik lagi tergantung request customer. Bisa menyesuaikan budget gak? Misalnya saya punya Vespa PX begini nih. Mas Ana, gue punya duit 5 juta tapi gue mau restore paint jadi cakep lagi gitu. Di kita nggak? Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi di kita udah ada harga standar termurahnya Mas. Jadi misalkan kalau kayak Vespa klasik ya Mas, kita start dari 12 juta Mas. Jadi minimalnya segitu. Kalau dana di bawah itu kita langsung tolak Mas. Gitu. Siap. Tapi kalau misalkan motor lain, misalnya mau skutik-skutik itu yang... Ya itu beda lagi standarnya Mas, gitu kan. Jadi kayak misalkan kayak mungkin di skutik startnya di 2 juta, mungkin kayak PCX di 3,5 juta. Kalau Vespa Matic kita di 5 juta. Kalau diklasikan kayak gini kita mulai dari 12 juta. Nah, jadi standar motor beda-beda Mas.
Tapi Ya. untuk maksimalnya kita unlimited, Unlimited, betul. gitu. Tinggal Tergantung- ngikuti kemauannya aja dah. Betul gitu. sekali. Mas Nana, ini kan kurang lebih udah 12 tahun ya membuka usaha bengkel cat dengan customer yang begitu besar, customer yang begitu luas hingga Kalimantan. Mungkin dari Mas Nana bisa share ke teman-teman painter yang mau bikin bengkel rumahan karena terkait mungkin tidak punya lahan yang lahan lain gitu ya. Ya. Kira-kira apa sih Mas yang bisa di-share untuk teman-teman painter lain supaya bisa ya mengikuti jejak Mas Nana sampai 12 tahun dan ke depan lagi nih Mas? Sebenarnya kalau kita mungkin kayak upgrade ya Mas ya. Oke. Jadi pelan-pelan gitu ya kan Mas. Kalau untuk saya pribadi sih, saya kalau untuk mau upgrade Mas, kita utama di listrik. Oke. Listrik. Listrik gitu. Jadi kan mungkin di beberapa orang lebih mentingin kan alatnya Mas. Oke. Nah, sedangkan kalau di saya pribadi itu dari listrik. Karena kalau listrik atau kompresor itu kan namanya jantung bengkel itu adanya Ya. di kompresor ya Mas. Iya betul. Jadi kalau saya sih, kita tentuin dulu Mas, bengkel kita itu pekerjaannya maksimal sebesar apa. Mungkin kayak Vespa kan Mas. Dari Vespa kita bisa tentuin, oh spray gunnya misalkan kita pakai yang tipenya kayak gini. Nah kita lihat Mas, butuh kompresor berapa. Oh, oke. Berarti kan kita maksimalin aja di situ Mas. Untuk Vespa kita pakai misal 3 HP. Nah sebelum beli kompresornya pasti kan listrik ya Mas. Setelah listrik ada budget lebih, baru kita beli kompresor Mas. Nah setelah kompresor rapi, kita spray gun rapi, kita beresin juga Mas filtrasinya, air dryer dan lain-lain. Oke. Nah baru mungkin tempat gitu. Kalau menurutku kan tempat ini sebenarnya perlu atau enggak tergantung Mas. Oke. Gitu. Maksudnya gimana nih? Kan kalau tempat itu bukan menentukan hasil bagus atau enggak Mas. Oh betul. Kalau tempat itu hanya membuat nyaman dan kebersihan pekerjaan Mas. Oke. Gitu kan. Kalau dibilang bagus atau enggak, yang ngecat di luar ruangan pun bisa bagus aja kok Mas. Tapi nggak bisa lebih bersih. Ya. Nah, tapi kan kalau tools, mau nggak mau itu hasil yang kita hasilkan dari tools Mas. Oke. Gitu. Jadi menurutku setelah alat rapi, diimbangi dengan tempat, mungkin jauh lebih bersih, baru enak Mas. Oke. Jadi mungkin bisa saya simpulkan adalah mungkin kita harus buat RAB dulu gitu kali ya. Iya. Kita mau bikin bengkelnya seperti apa sih? Betul. Dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Betul. Mau ngecatnya seperti apa? Iya. Kita listing, kita butuh alat-alatnya apa aja, kita hitung beban listriknya berapa. Betul. Yang utama kita siapkan listriknya supaya tidak jepret, Ya. tidak mengganggu, amit-amit jangan sampai kebakaran. Betul. Oke, kira-kira begitu Alpha guys. Insight dari Mas Nana bagaimana mengembangkan atau membuat bengkel cat rumahan dan bisa eksis hingga 12 tahun dan mudah-mudahan puluhan tahun ke depan. Amin. Oke, sesi bincang-bincang cukup sekian. Terima kasih Mas Nana. Mas. Semoga bengkelnya lancar terus, Amin. orderannya melimpah, Amin. dan ekspannya makin luas. Amin. Oke Alpha guys, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Goodbye. Udah.